AHPND adalah penyakit yang disebabkan adanya infeksi bakteri Vibrio parahemolyticus yang mampu memproduksi toksin dan menyebabkan kematian pada udang dengan mortalitas mencapai 100%. Kematian akibat AHPND terjadi pada umur kurang dari 40 hari setelah ditebar di tambak. Penyakit tersebut pertama kali muncul di Tiongkok pada tahun 2009 dan dikenal dengan sebutan covert mortality disease. Organ target yang menyebabkan AHPND adalah organ pencernaan, yaitu hepatopankreas, usus, dan lambung. Gejala klinis yang nampak pada udang yang terserang AHPND adalah sebagai berikut, yakni hepatopankreas terlihat pucat dan mengkerut, usus dan lambung kosong, dan warna badan pucat dan kekuningan. Cara mendiagnosis atau mencurigai adanya kemungkinan terserangnya AHPND pada udang di kolam yakni udang mati dalam jumlah banyak di dasar petak pada saat sipon, pola kematian terus-menerus, gerakan larva melemah, gerakan berputar, terjadi kematian mendadak pada stadia larva dan pasca larva sampai lebih dari 30%. Penyebab utama kasus AHPND muncul paling banyak terjadi dikarenakan oleh pada tebar yang tinggi, salinitas yang tinggi melebihi 20 ppt, kualitas air yang buruk, tidak adanya tandon dan perlakuan air yang masuk, musim panas atau musim kemarau, persiapan petak tambak yang kurang sempurna, pos larva stres selama pengangkutan dan aklimatisasi, DO yang rendah, dan kualitas manajemen pakan yang buruk. Kemampuan survive Vibrio parahemolyticus merupakan momok besar bagi ancaman serangan penyakit AHPND. Bakteri Vibrio parahemolyticus biasanya ditemukan di lingkungan estuari dan pantai laut di seluruh dunia. Asosiatif dengan organisme akuatik di lingkungan estuarin, zooplankton, moluska, krustasea, ikan, dan lain-lain. Bioekologi sangat erat dengan suhu dan salinitas. Di wilayah tropis ditemukan sepanjang tahun karena lingkungan yang sesuai. Di wilayah subtropis lebih sering ditemukan pada saat musim panas. Udang yang pertama terserang penyakit ini adalah udang faname atau biasa disebut dengan udang putih. Pencegahan yang bisa dilakukan agar AHPND tidak menyerang pada tambak udang adalah dengan melakukan analisis resiko AHPND terhadap seluruh komponen produksi, tinjau ulang biosecurity system, tutup semua peluang atau potensi pintu masuk AHPND, pastikan seluruh input produksi AHPND free, evaluasi efektivitas biosecurity sistem yang diterapkan, dan menerapkan SOP pencegahan. Deteksi Vibrio parahemolyticus dengan real-time PCR menurut Nainggolan. Real-time PCR adalah sebuah metode yang mengikuti konsep PCR konvensional, namun dapat melakukan pengukuran produk PCR secara langsung saat proses terjadi. Metode ini biasa digunakan untuk deteksi patogen baik dalam penelitian atau proses mendiagnosis. Real-time PCR menggabungkan bahan-bahan kimia PCR dengan fluorescent probe atau pewarna DNA seperti cybergreen, sehingga memungkinkan visualisasi produk yang dapat dilihat secara langsung. Formulasi bahan amplifikasi real-time PCR untuk volume total 25 mikroliter adalah Qiagen Master Mix DNA Probe sebanyak 12,5 mikroliter, primer VP PIR AF dan VP PIR AR masing-masing dengan volume 0,5 mikroliter, VP PIR A Probe sebanyak 0,5 mikroliter, DNA template 2 mikroliter, dan NFW. Profil thermal amplifikasi adalah 20 detik inkubasi pada suhu 95 derajat Celcius diikuti dengan 45 siklus yang terjadi atas denaturasi 95 derajat Celcius selama 3 detik. Annealing selama 60 derajat Celcius. Kok selama 60 derajat Celcius tolong. Annealing 60 derajat Celcius selama 30 detik. Elongasi 72 derajat Celcius selama 60 detik. Terdapat 6 langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah
dalam mencegah penyakit AHPND, yaitu: pertama, peningkatan kewaspadaan atau public awareness terhadap gejala-gejala serta cara penanganan AHPND melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengujian laboratorium. Kedua, pengawasan juga diperketat pada lalu lintas induk, calon induk, benur, serta pakan alami yaitu Polychaeta dan Artemia, khususnya dari negara yang terdapat wabah AHPND. Ketiga, kembali melakukan persiapan seperti prinsip-prinsip dasar atau pancausaha budidaya udang faname. Keempat, pelarangan menggunakan induk tambak atau HSRT atau No Play Center. Kelima, pengembangan kawasan budidaya perikanan berbentuk klaster secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan pengelolaan baik lingkungan, teknologi, input produksi, maupun pemasaran. Keenam, upaya mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengaturan izin lokasi dan izin lingkungan AMDAL, penyediaan saluran inlet atau outlet yang terpisah. AHPND merupakan salah satu hama penyakit ikan karantina atau HIPK yang keberadaannya sangat diwaspadai untuk tidak tersebar di Indonesia. Persebaran penyakit AHPND terjadi lewat transportasi udang hidup yang terjangkit kemudian dibawa ke tempat lain. Contoh kasusnya adalah menyebarnya AHPND dari Asia ke Meksiko. Kasus lain adalah hewan hidup yang biasa digunakan sebagai pakan udang dapat membawa sumber penyakit AHPND. Contoh kasusnya adalah penyebaran AHPND melalui Polychaeta dari Tiongkok ke negara Thailand.